sih kemarin bercandaan masalah ada orang ngirim sate gitu, tapi gue belum tahu berita selengkapnya seperti apa. Cuman ya amat disayangkan. Karena bulan puasa ini kan harusnya kan kita memperbanyak hal-hal baik ya. Tapi kenapa bisa malah terjadi seperti demikian, itu ya sangat sedih sih, terpukul. Kasihan lagi apalagi dengar-dengar emang salah sasaran ya. Jadi orang yang kena tuh malah orang yang nggak tahu apa-apa. Kasihan sih harusnya ya sedih lah. Gue sempat beberapa kali ada yang ngirim kayak fans gue tiba-tiba kirim makanan, atau gue kadang suka lupa kasih alamat ke temen yang mengirim makanan, tapi gue lupa. Kadang mereka juga nggak nyantumin namanya kan, jadi kayak ini apa, waktu itu pernah ada datang ayam betutu, gue sama nyokap tuh sampai kayak berjam-jam nih makan apa enggak, bismillah aja deh udah. Sempat kalau ada barang-barang atau makanan yang dikirim ke rumah tanpa nama tuh kita bener-bener takut sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan lebih hati-hati ya mungkin kita bisa terhindar dari hal-hal yang kayak gitu ya. Cuman ya kembali lagi ke ya walau alam lah, kalau dapat orang makanan, kalau kita juga udah kayak nggak kepikiran kesana makan ya udah mati aja udah gitu ya udah. Jujur ya ini kaget juga, apalagi ini kan namanya bulan Ramadan ya. Di mana-mana kita coba berbuat baik, ternyata masih ada aja orang yang punya niat nggak baik, mau apa alasannya pun tidak dibenarkan lah. Walaupun ini bilang salah sasaran, apalagi yang kena adalah keluarganya si ojek online, ya ini tidak dibenarkan. Dan salut sama kepolisian yang langsung bisa menangkap. Tadi gue lihat di salah satu akun gosip juga yang kayak udah ditangkap seorang perempuan. Kalau emang niatnya karena arah ke satu orang, siapapun itu ya tetap tidak dibenarkan kalau udah ngomong namanya racun. Cuman yang sekarang harus kita pikirkan adalah sebenarnya apakah ada emang dengan mudah ya kita mendapatkan racun itu ya gitu, sampai kayaknya masyarakat umum bisa melakukan itu gitu. Jadi ya semoga ya yang pasti harus diproses secara hukum, karena balik lagi ini sudah merugikan orang, dan ini juga bahaya kalau sampai nanti orang-orang malah mau apa ya menyontoh gitu loh. Kalau kita nggak suka sama orang, kita bisa melakukan hal yang nggak baik. Jadi ya baguslah diproses secara hukum aja, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya ini selalu pentingnya sebenarnya, ini udah berlanjut dari sejak kita mengalami masa pandemi ini, dimana kita kalau dapat kiriman barang pun sebenarnya kita udah mulai harus semprot disinfektan, itu yang luarnya ya. Terus juga kita udah harus tahu ini dari siapa. Makanya kalau gue sendiri kalau dapat kiriman makanan apapun, emang mungkin orang gampang untuk mendapatkan nama, kalau apalagi public figure ya, udah tau lah itu tempatnya si Ogi gitu kan, namanya buat Ogi segala macam. Tapi gue harus tahu dari siapa. Gue tidak akan pernah makan sampai gue tahu itu emang dari siapa. Mungkin gue bisa videoin, biasa kan kalau itu gue membantu teman-teman yang ini, gue videoin. Tapi kalau gue belum tahu itu dari siapa, mungkin gue cuma videoin aja tapi nggak gue cicip gitu. Mendingan gua kasih ke kalian mau. Gitu. Bismillah lah begitu bukannya klinik atau mistik ya, enggak. Ya saya bismillah aja baca, takutnya suuzon dosa. Kalau terlalu polos juga kadang-kadang ada oknum-oknum yang kayak begitu, yang kasih racun apa amit-amit ya, enggak bersih segala macam. Jadi gimana ya, kita mesti berlaku bersikap gitu. Jadi yang pas-pas aja lah. Macam kalau menurut gue fenomena bahwa orang sakit hati sehingga ada kirim makanan yang ditaruhin racun ya, macam-macam kan versi orang udah sakit hati ya, kirim kasar pembunuh bayaran, ada mungkin santet, ada mau apa, Indonesia masih terkenal loh kayak santet klinik gitu ya, kirim kayak gitu ya, dijailin di jalan sampai ada makanan kayak begitu, yang maksudnya dulu kan sempat kopi Jessica, inget kan, lama itu kasusnya sidangnya segala. Kemudian ada versi lain ya, mungkin sakit hati seseorang yang mungkin sudah tidak tertahankan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar di luar batas mungkin kemanusiaan, yang ya mungkin dampak cinta ini kan, masalah cinta, mungkin ada ketidakadilan ya. Semoga ada hukum atau peneliti polisi yang lebih menilai pantas dihukum berat atau tidak ya. Yang jelas mudah-mudahan bisa menimbulkan keadilan untuk si korban atau keluarga korban gitu. Ini kan nyedihin pesan pribadi saya dalam hal menerima makanan. Kadang-kadang gini, kalau dari yang dikenal sih mungkin it's okay kali. Mungkin ibu kita ngirim makanan ke anaknya yang beda rumah gitu ya, atau kakak adik. Tapi kalau yang kita baca nggak kenal, kita buka, aduh apa nih ya, dari siapa ya, perasaan gue nggak ada apa endorse ya, jadinya di endorse gitu. Cuma kalau nggak kenal ya mungkin ada pembelajaran lebih hati-hati. Kita nggak kenal nih ya,
sekali lagi bukan suuzon, tapi lebih pada waspada lah. Kalau enak ya dimakan, kalau sekiranya aman. Cuma kan bingung kalau di rumah, nih cicipin dulu, masa gue bawa ke Bepom, badan pengawasan obat makanan baru gue makan, lama bener gitu. Tapi lebih waspada mungkin kuncinya. Amin.